Baiklah, kawan-kawan. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang satuan berat dan satuan volume. Nah, untuk satuan berat itu merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya buah mangga. Nah, buah mangga ini beratnya 1 kg. Nah, untuk satuan berat ini yang sering kita gunakan di dalam sehari-hari adalah ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, sentigram, dan miligram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dari satuan berat, yang dimana konsep tersebut sudah diubah sedikit, yaitu dengan menggunakan konsep Dakota. Nah, konsep Dakota ini ialah konsep yang diajarkan oleh saya dari dosen saya, yaitu Bapak Zulkarnain. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, berikut konsepnya ya. Nah, ini deh konsepnya ya. Konsepnya ini dia berbentuk seperti tabel, di sini terdapat Dakota satuan berat. Nah, dari semua itu kita letakkanlah di sini ada ton, di sini ada kuintal, di sininya kosong, ya, di sini kosong, di sini kita taruh 1 kg, yaitu sama dengan 2 pon. Berarti misalkan bagaimana kalau 5 kg? Nah, kalau 5 kg tinggal dikalikan aja dengan 2 pon ini. Berarti 5 kg sama dengan 10 pon. Nah, untuk 1 hektogram sama dengan 1 on. Artinya 1 hektogram ini yaitu 100 gram ya untuk 1 onnya. Dan di sini ada dekagram, di sini ada gram, dan di sini desigram, di sini sentigram, dan di sini ialah miligram. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba soal yang dimana soal di sini telah saya buat, yaitu saya membuat 2 soal untuk satuan berat. Nah, yang pertama soalnya, berapa 9 kg sama dengan dekagram. Untuk soal yang kedua, berapa 6 ton dan sama dengan kilogram. Nah, untuk itu saya akan membahas dari soal yang pertama. Nah, konsep pertama pada Dakota yang akan saya jelaskannya. Nah, dari soalnya ini terdapat 9 kg sama dengan titik-titik berapa maksudnya dengan dekagram. Nah, menuju ke penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan konsep Dakota. Nah, kita jawab ya. Nah, untuk yang pertama kita cari nilai tempat satuan pada soal. Nah, nilai tempat satuannya ada berapa? Yaitu berapa nilai satuannya? Yaitu ada 9. Berarti 9 ialah nilai satuannya. Nah, angka 9 sebagai nilai satuan. Nah, kita masukkan ke lubang kilogram. Nah, di sini di mana lubang kilogram? Oh, di sini. Nah, kita tulis di sini 9. Kita tulis di sini 9. Nah, terus karena satuan berat yang ditanya adalah desigram. Nah, maka masukkan angka 0 pada lubang Dakota atau Dakon sampai ke lubang satuan desigram. Nah, untuk itu tadi kan di sininya 9 ya. 9. Kita tulis 9 di sini kan. Nah, terus kita masukkan angka 0. Angka 0 dari kilogram ke desigram. Kita masukkan di sini angka 0. Kita tulis 0 di sini. 0. Di sini 0. Di sini 0 sampai ke desigram. Nah, untuk itu jadi berapa
konversi dari 9 kg ke desigram. Nah, di sini kita sudah mengetahuinya bahwasannya dari kilogram ke desigram yaitu sama dengan 9.000. Berarti konversi dari 9 kg adalah 9.000. Oke. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yang ditanya adalah 6 ton sama dengan titik-titik kilogram. Nah, sama halnya dengan konsep yang pertama tadi, soal yang pertama tadi, kita menyelesaikannya, yaitu dengan menggunakan konsep Dakota. Nah, yang pertama, sama, kita mencari satuannya. Nilai tempat satuannya pada soal adalah, di sini angka 6. Karena di sini angkanya satuan, berarti nilai satuannya adalah angka 6. Nah, angka 6 ini sebagai nilai satuan. Nah, terus kita masukkanlah ke lubang yang ditanya tadi, ke lubang ton. Nah, di sini di mana tonnya? Nah, tonnya di sini. Kita tulis di sini angka 6. Nah, angka 6. Nah, dikarenakan satuan berat itu yang ditanya adalah kilogram, maka masukkan angka 0 seperti konsep yang soal pertama tadi pada lubang Dakota sampai ke lubang satuan kilogram. Nah, bagaimana? Nah, di sini tadi sudah kita masukkan angka 6 di bagian ton. Seterusnya di sini diperintahkan bahwasannya masukkan angka 0 pada lubang Dakota sampai ke lubang satuan kilogram. Berarti kita masukkan di sini angka 0, sini angka 0, dan di sini juga diisi angka 0, dan di sini kita isi angka 0 sampai ke kilogram. Nah, di sini kilogram, berarti angka 0-nya terisi sampai di sini, sampai kilogram. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwasannya dari 6 ton ke kilogram, berarti jadi konversi dari 6 ton adalah 6.000 kilogram. Nah, 6.000 kilogram. Nah, begitu untuk konsep dari satuan berat. Nah, baiklah, kita lanjut ke satuan luas. Nah, di sini satuan luas, satuan baku untuk luas dalam sistem internasionalnya adalah meter persegi. Nah, meter persegi. Yang ini adalah persegi dan ini adalah meter. Suatu luas merupakan satuan turunan dari satuan pokok panjang atau dari berat pokok panjang. Nah, turunan dari satuan meter ini termasuk kilogram persegi, persegi, hektogram persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan suatu contoh soal dan bagaimana sih konsep untuk mengerjakannya. Nah, di sini saya sudah menuliskan 2 soal. Nah, dari soal yang pertama terdapat bahwasannya yang ditanya adalah 8 hektar sama dengan titik-titik meter persegi. Dan soal yang kedua 5 kilometer persegi sama dengan titik-titik dekameter persegi. Nah, untuk konsep dari soal pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat konsep Dakota untuk satuan luas. Nah, tadi soal yang pertama kita tulis, di sini sudah saya tulis. Nah, untuk soal yang pertama adalah yang ditanya 8 hektar. Ini hektar ya, sama dengan titik-titik meter persegi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita menggunakan konsep Dakota seperti tadi ya, konsep Dakota. Nah, jawabannya yang perlu kita cari yang pertama adalah nilai tempat satuan pada soal adalah angka berapa? Angka 8. Karena satuannya di sini dibilang angka 8. Nah, angka 8 ini sebagai nilai satuan. Nah,
kita masukkanlah ke lubang hektar tadi di bawahnya. Nah, di sini sudah saya buat tabelnya. Nah, kita masukkan angka 8 di sini, di bawah sini angka 8. Nah, karena diperintahkan konsepnya angka 8 ini sebagai nilai satuan. Nah, kita masukkanlah ke hektar sini. Nah, terus karena satuan luas yang ditanya adalah meter persegi, maka masukkan angka 0. Nah, tadi sudah konsepnya seperti soal satuan barat ya. Penjelasannya itu sama. Kita masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter persegi. Nah, kita masukkan dari sini angka 0 terus ke sini, terus ke sini sampai ke meter persegi. Nah, dengan itu kita sudah mengetahui bahwasannya berapa 8 hektar ke meter persegi. Nah, jadi konversi dari 8 hektar adalah 80.000 meter persegi. Nah, 80.000 meter persegi. Nah, baiklah, untuk soal yang pertama sudah dapat ya hasilnya ya, 80.000 meter persegi. Nah, untuk soal yang kedua yang ditanya adalah 5 km persegi sama dengan titik-titik dekameter persegi. Nah, penyelesaiannya sama dengan menggunakan konsep Dakota. Mari kita jawab ya. Untuk yang pertama, kita cari nilai tempat satuannya. Sama ya dengan konsep yang nomor 1. Kita cari tempat satuannya. Nilai tempat satuannya yaitu angka 5. Nah, karena ini hanya bilangan satuan. Satuannya berarti angka 5. Nah, angka 5 di sini sebagai nilai satuan. Kita masukkan lagi ke lubang dekameter. Nah, untuk tabelnya sudah saya buat. Kita masukkan angka 5 tadi ke kilometer. Nah, kita tulis ini angka 5. Sini angka 5. Ya. Oke, setelah kita masukkan sini angka 5. Nah, karena yang ditanya adalah dekameter, maka kita akan masukkan angka 0 dari Dakota sampai ke dekameter persegi. Nah, sini kita langsung masukkan angka 0 sini sampai ke dam. Nah, maka dari itu sudah kita ketahui bahwa 5 km ke dam persegi yaitu adalah 50.000 dekameter. Jadi konversi dari 5 km persegi adalah 50.000 dekameter persegi. Nah, sudah kita dapati hasil pertanyaan dari 5 km ke dam persegi. Nah, begitu ya untuk konsep yang dari materi pertama, seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang satuan volume. Nah, satuan volume di dalam ilmu matematika, besaran volume bisa diartikan sebagai turunan dari satuan panjang. Nah, satuan volume ini biasanya dinyatakan dengan meter kubik. Nah, biasanya satuan volume ini memiliki eksponen atau pangkat yang di belakang dari satuan.
seperti ini ya contohnya, ini meter, ini kubiknya. Nah, baiklah, untuk lebih lanjut kita langsung menuju ke soalnya. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 2 soal. Yang pertama yang ditanya ialah 653,7 meter kubik sama dengan titik-titik dam atau meter kubik. Soal yang kedua yang ditanya adalah 744,2 desimeter kubik sama dengan titik meter kubik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita dengan menggunakan konsep. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya sama, yaitu memakai konsep Dakota. Nah, untuk nomor 1, soal dari nomor 1, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini yang ditanya 653,7 meter kubik sama dengan titik-titik dam kubik. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Nah, kita cari. Nah, untuk yang pertama kita cari nilai tempat satuannya lagi. Nah, pada soal tersebut nilai satuannya adalah T3 karena jika di belakang koma dia tidak lagi menjadi nilai satuan. Jadi nilai satuannya ada pada angka 3. Nah, ini adalah nilai desimal karena dia di belakang koma. Nah, angka 3 ini sebagai nilai satuan. Kita masukkan lagi ke lubang KL. Nah, untuk angka 5 sebagai nilai puluhan, kita masukkan ke lubang yang kosong. Nah, yang ini ya, angka 5 ini sebagai nilai puluhan. Dan angka 6 ini sebagai nilai ratusan. Nah, untuk angka 3 tadi kita masukkan ke lubang KL di sini ya. Nah, kita masukkan sini angka 3 dan seterusnya di sini angka puluhan tadi, angka 5 yaitu sebagai angka puluhan. Kita taruh di sini angka 5. Di sini angka 6 sebagai angka ratusan, angka 6. Dan tadi di sini ya kita tulis angka 7 sebagai angka desimalnya, nilai desimalnya. Nah, untuk itu dikarenakan volume yang ditanya adalah dam kubik, maka masukkanlah angka 0 pada dakon sampai ke lubang satuan dam kubik. Nah, di sini sudah kita masukkan angka 3. Di sini sudah kita masukkan angka 5, di sini sudah kita masukkan angka 6. Maka tidak bisa kita masukkan angka 0 di sini karena di sini sudah kita masukkan angka 3, 5 dan 6. Baru maka di sinilah bisa kita masukkan angka 0. Kita masukkan di sini angka 0. Nah, kita setelah itu kita sisipkan tanda koma di belakang, maksudnya di depan dari angka 6. Nah, di sini ya kita selipkan tanda koma. Nah, bisa kita ketahui bahwasannya jadi konversi dari 653,7 meter kubik adalah 0,6537. Nah, 0,6537. Nah, baiklah, itu untuk soal yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dari soal yang kedua yang ditanya adalah 744,2 desimeter kubik sampai dengan titik-titik meter kubik. Nah, penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Nah, jawabannya yang pertama yaitu mencari nilai satuan pada soal. Nah, nilai satuan pada soalnya di mana? Yaitu adalah angka 4. Yang ini ya, nilai satuannya. Ini nilai satuannya, angka 4. Nah, angka 4 ini sebagai nilai satuan. Nah, maka kita masukkan ke lubang I. Ya, ke lubang I. Nah, di sini kita masukkan ke lubang I. Kita tulis ini 4. Nah, kita tulis ini angka 4. Dan terusnya angka 4 ini sebagai nilai puluhan. Nah, di sini angka 4 ini sebagai nilai puluhan. Kita masukkan ke lubang kosong atau di lubang dal. Nah,
di sini sudah kita masukkan angka 4 sebagai nilai satuannya. Di sini kita masukkan angka 4 lagi sebagai nilai puluhannya, angka 4 sebagai nilai puluhannya. Dan di sini kita masukkan angka 7 sebagai nilai ratusan. Nah, jadi 744 kita tulis di sini, dan di sini kita tulis angka 2 sebagai nilai desimalnya, angka 2 ya. Nah, dikarenakan suatu volume yang ditanya adalah meter kubik, maka masukkan angka 0 pada dakon sampai ke lubang satuan meter. Nah, di sini kita sudah memasukkan tadi ya, angka 4 sebagai puluhan, angka 7 sebagai nilai ratusan. Maka di sini tidak bisa kita masukkan angka 0. Maka yang diminta tadi masukkan angka 0 sampai ke nilai meter kubik. Maka di sini saja yang bisa kita masukkan angka 0. Kita masukkan di sini angka 0. Nah, terus kita sisipkan ini tanda koma di sini, tanda koma di sini. Bahwasanya sudah dapat kita ketahui, jadi konversi dari 744,2 adalah 0,7442 meter ya, meter per kubik. Nah, itu ya. Nah, untuk satuan volume sudah saya sampaikan. Untuk seterusnya akan kita lanjut ke materi yang ketiga. Baiklah, kawan-kawan, untuk soal yang ketiga, di sini saya sudah menyelesaikannya. Konsepnya sama seperti yang soal pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini kita tulis dalam bentuk Romawinya angka berapa? Angka 84. Penyelesaiannya menggunakan aturan penulisan pada bilangan Romawi. Nah, lalu kita mencoba angka 84 ini kita sederhanakan, yaitu mengambil dari kata kunci tadi. Angka kuncinya yaitu 50 ditambah 30 ditambah 40. Nah, di sini belum sampai sederhana, namun kita lebih bisa menyederhanakan lagi sampai ketemu dengan angka kunci tadi. Ini 50, yang 30 ini kita sederhanakan lagi menjadi 10 ditambah 10 ditambah 10. Dan yang 4 ini yaitu angka 5 kita kurang dengan angka 1, hasilnya 4 ya. Nah, barulah bisa kita ambil angka Romawinya. 50 ini adalah L, 10 adalah X, 10 adalah X, 10 adalah X. Yang ini 5 kurang 1 artinya 1 dan V. Maka bentuk bilangan Romawi dari 84 adalah X, X, L, X, 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 I, V. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, untuk seterusnya sudah saya kerjakan, sudah saya selesaikan dari soal yang mendatar sampai yang menurun. Ini soal yang menurun dari 1, 3, 4, 5, 9, 11 ya, 11 sampai 11 saja ya. Soal yang mendatar dari 6, nomor 6, nomor 7 ya, nomor 7, nomor 8, nomor 10, nomor 12. Nah, itu. Nah, bagaimana untuk mengisi kotak-kotak yang sudah saya buat? Nah, baik, untuk menemukan atau menyesuaikan kotak-kotak ini dengan huruf Romawi, angka Romawi. Nah, yang perlu kita ketahui, kita mencari yang mana yang menurun, yang mana yang mendatar. Nah, untuk yang soal yang menurun, pastinya dia akan terisi di bagian kotak-kotak yang sifatnya menurun. Nah, seperti ini menurun, ini menurun, ini menurun, dan ini menurun. Dan jika soal yang mendatar, berarti sifatnya mengisi kotak-kotak yang mendatar. Seperti ini, ini. Nah, di sini sudah saya temukan angka atau nomornya yang disesuaikan dengan angka Romawi, bilang Romawi. Nah, baiklah, untuk soal yang pertama tadi kita sudah dapat hasilnya, yaitu adalah L, X, I, X, artinya 69. Nah, bilangan tadi kita akan isi di sini.
Di sini nomor satunya, bilangan Romawinya 69, kita isi di sini dengan cara menurun. X, L, I, X. Nah, nomor 1 sudah terisi. Berikut untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Untuk nomor 2, kita juga sudah memberi atau menjelaskan konsepnya. Saya sudah menjelaskan konsepnya. Sama konsepnya seperti konsep nomor 1. Dan hasilnya sudah kita dapati, yaitu LXX. Artinya 70. Nah, 70 tadi terdiri dari 3 huruf, yaitu LXX. Nah, kita cari di sini kotak-kotak yang mendatar, namun kotaknya yaitu 3. Yang menurun, namun kotaknya itu 3. Gimana? Nah, di sini ya. Sini kotaknya 3. Berarti untuk nomor 2 kita isi di kotak ini, yaitu L, X, X. Nah, untuk soal berikutnya juga sama ya. Nih, untuk nomor 3 konsepnya juga sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Di sini sudah saya dapati hasil bilangan Romawinya dari angka 84. Angka Romawinya itu LXXXIV. LXXXIV. Nah, ya. Kita pindahkan lagi ke kotak tersebut. Kita cari dulu. Kita cari kotaknya yang sifat menurun. Tadi bilangan angka Romawinya ada 6. Ada 6 huruf. Di sini kita cari yang kotak-kotaknya 6 kotak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan ya, ini lebih ya. Ada 7 kotak. Coba kita hitung lagi, yang di sini ada 4 kotak. Coba yang di sini ada 3 kotak. Nah, berarti di sini sudah ada 6 kotak. Berarti untuk nomor 3 kita isi yang di sini. Ini nomor 3. Tadi angka Romawinya L, X, 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 I, P. Nah, ini angka Romawinya L, X, 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 I, P. Berarti 70. Berikut untuk soal yang keempat, yaitu kita sudah dapat, yaitu bilangan Romawinya adalah X, C, I, V. Diambil dari ini kan angkanya 94 ya. Kita cari kata kuncinya yang mendekati angka 90, yaitu angka 100. Berarti angka 100 kita kurangi dengan angka 10. Berarti yang kita isi di depannya ini angka 10 yaitu X, dan angka 100 yaitu C. Dan angka 4 ini kita juga cari kata kuncinya yaitu 5. Berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti angka 1 yaitu I, angka 5 yaitu V. Berarti bilangan Romawinya adalah X, C, I, V. Ada 4 huruf. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa di sini terlihat ada 4 huruf. Berarti nomor 4-nya kita letakkan di sini, yaitu X, C, I, V. Nah, begitu untuk seterusnya ya. Nah, baik, dikarenakan semua soal yang menurun sudah terisi, maka kita akan mencoba mencari soal yang mendatar. Kita isi kotak-kotak yang mendatar. Nah, untuk soal yang mendatar, yaitu dari nomor 6, yang sudah saya cek, dari nomor 6, penjelasan dan cara penyelesaiannya yaitu sama dengan soal-soal yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Konsepnya sama. Dari 212 kita cari kata kuncinya yang mendekati 200. Berarti 100 ditambah 100. Yang puluhan berarti di sini 1. Yaitu kita tulis 10 di sini ditambah 2. Kita ambil satuannya, kita taruh di sini 2. Dan 100 kita turunkan, 100 kita turunkan lagi, 10 kita turunkan, dan 2 ini kita sederhanakan lagi menjadi 1 ditambah 1. Nah, dapat kita simpulkan bahwa C ini adalah 100. Bilangan Romawinya yaitu C,
bilangan angkanya 100, dan X ini adalah angka 10, dan I ini adalah angka 1 dan angka 1. Nah, jadi bentuk bilangan Romawinya yaitu 212 adalah C, X, I. Nah, kita masukkan ke kotak-kotak yang mendatar. Di sini ada 5 huruf. Kita cari di kotak-kotaknya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 kotak, berarti tidak bisa kita isi di sini. Karena tadi bilang Romawinya yaitu berjumlah 5 huruf. Maka kita cari yang 5 huruf. Nah, kita cari untuk nomor 6-nya. Nah, di sini ada 5 kotak yang kosong. Berarti bisa kita isi di kotak-kotak di sini. Bilangan angka Romawi dari 212 adalah C, X, I. Nah, kita isi di sini C, X, I. Nah, ini adalah bilangan Romawi dari angka 212. Bilangan Romawinya seperti ini. Nah, untuk mengisi kotak kosong lainnya sama. Untuk nomor 7 yaitu kita sudah dapat yaitu hasilnya C, X, I. Nah, dari angka 223. Bilangan Romawinya C, X, I. Kita isi di sini. C, X, I. Nah, angkanya yaitu 223. Diubah menjadi bilangan Romawi menjadi C, X, I. Nah, untuk nomor 8-nya juga sudah dapat yaitu X, I. Di sini nomor 8-nya X, I. Untuk nomor 12 yaitu 585, dan sudah kita dapati hasilnya yaitu DLXXXV, artinya 585. Nah, kita isi di sini nomor 12 DLXXXV, artinya 585. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang ketiga. Baik, kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat tentang sifat persegi. Nah, baiklah kawan-kawan, sekarang kita akan memasuki sifat persegi. Nah, di mana sifat persegi ini memiliki, yang pertama, memiliki 4 buah sumbu simetri putar. Yang simetri putar yang pertama dari sifat persegi ialah A ke D, D ke C, C ke B, dan B ke A. Nah, untuk sifat simetri putar yang kedua dimulai dari A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Nah, yang ketiga yaitu dimulai dari huruf A ke B, dan huruf B ke C, dan huruf C ke D, dan huruf D kembali ke A lagi. Nah, baik, itu yang ketiga. Sekarang yang keempatnya dimulai dari huruf A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D. Nah, baiklah, itu sifat yang pertama dari persegi. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Baiklah, untuk yang kedua sifat dari persegi ialah sifat simetri lipat. Nah, sifat simetri lipat ini juga terdiri dengan 4 lipatan. Nah, lipatan yang pertama dari simetri lipat adalah A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Nah, untuk sifat yang kedua dari simetri lipat ini ialah yang D ketemu dengan A, sedangkan C ketemu dengan B. Nah, untuk sifat simetri yang ketiga dari persegi ialah
B ketemu dengan D, sedangkan yang A dan C itu menjadi alas. Sedangkan yang keempat dari sifat lipat simetri, yang A bertemu dengan C, sedangkan B dengan D menjadi alasnya atau penghubungnya. Baik, kita lanjut untuk sifat yang ketiga dari persegi. Sifat yang ketiga dari persegi. Nah, sifat yang ketiga dari persegi ini ialah tentang sisi persegi, yang dimana sisi persegi ini terdapat 4 buah sisi. Sisi yang pertama dari persegi ialah sisi AD, dan sisi yang kedua ialah sisi CD. Sisi yang ketiga yaitu adalah sisi CB. Sisi yang keempat yaitu adalah sisi AD. Sifat yang keempat dari persegi ialah sudut persegi. Nah, sudut persegi ini memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu dari sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besar sudutnya itu adalah 90 derajat, yang biasa disebut sudut siku-siku. Sifat yang kelima dari persegi ialah diagonal persegi. Nah, diagonal persegi ini memiliki diagonal-diagonal yang sama panjang. Diagonal persegi ini memiliki 2 diagonal. Yang pertama diagonal BD, dan yang kedua diagonal AC. Nah, baiklah teman-teman, mungkin untuk materi dari sifat persegi ini mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang luas dan keliling persegi. Baiklah kawan-kawan, saya akan menjelaskan tentang luas dan keliling persegi. Nah, di mana rumus luas ialah S kali S. S itu adalah sisi, sedangkan rumus keliling ialah 4 dikali S. Artinya 4 dikali sisi. Kenapa ada 4? Karena sisi dari persegi itu ada 4. Jadi 4 sisi dikali sisi. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih cara untuk mengetahui luas dan keliling persegi? Nah, maka dari itu mari kita sama-sama menuju ke soal. Soalnya yaitu, diketahui sebuah persegi mempunyai sisi 7 cm. Hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Langkah pertama yang harus dikerjakan ialah kita harus mencari diketahui bahwasannya 7 cm. Nah, sedangkan yang ditanya ialah luas dan kelilingnya. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, untuk penyelesaiannya kita masuk ke rumus luas terlebih dahulu. Nah, untuk luas, rumusnya yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, sisi kali sisi artinya sisinya tadi berapa? Sisinya adalah 7. Sisi 7 berarti dikalikan dengan 7. Nah, jadi luasnya sama dengan 49 cm. Nah, jika kawan-kawan sudah mendapatkan luas dari persegi, maka kawan-kawan langsung mencari kelilingnya. Nah, untuk mencari kelilingnya, kita kembali ke rumus. Rumus keliling ialah 4 dikali sisi. Nah, dikarenakan 4 dikali sisi, maka kita tulis 4 dikali sisinya berapa? Sisinya 7. Nah,
4 dikali 7 cm. Kelilingnya sama dengan 28 cm. Nah, jadi luas persegi adalah 49 cm kuadrat dan keliling persegi adalah 28 cm kuadrat. Baiklah kawan-kawan, itulah konsep atau penjelasan dari saya terkait 5 materi yang telah disampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan di dalam penulisan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen di kolom komentar ini. Terima kasih.